Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwatul iman, ikhwal fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, siang hari ini Allah menghadirkan kita di majelis yang terbaik, yaitu Masjid Al-Ikhlas, salah satu rumahnya, dan telah menghadirkan kita di acara yang terbaik, yaitu majelis Jumat yang menjanjikan rizki yang terbaik, yaitu kesenangan yang lebih menyenangkan jika dibandingkan dengan hiburan apapun, dan keuntungan yang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan bisnis apapun. Bahkan berbisnis dengan Allah, insya Allah tidak akan pernah rugi. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah Jumat pada siang hari ini adalah keutamaan menghilangkan kesusahan orang lain. Kata kesusahan itu memiliki dua arti. Pertama, susah artinya sedih, ya. Kebalikan daripada senang. Kedua, susah itu artinya sulit, ya. Kebalikan daripada mudah. Maka menghilangkan kesusahan orang lain adalah menyenangkan orang lain, membuat orang lain senang, menjadikan orang lain bahagia, serta menjadikan orang lain gembira. Ini akhlak yang mulia. Sebagai misi yang utama dan pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada umatnya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada umatku hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di antaranya menjadikan orang yang sedih jadi senang, menjadikan orang yang sedih jadi bahagia, menjadikan orang yang sedih jadi gembira, dan menghilangkan kesusahan orang lain dengan menjadikan orang sedih menjadi senang, bahagia dan gembira. Itu termasuk afdalul a'mal, amal yang paling afdal, amal yang paling utama, amal yang paling banyak menjanjikan pahala, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal an tudkhila ala akhika al-mu'min surura. Bahwa amal yang paling afdal itu adalah engkau memasukkan ke dalam hati orang yang beriman, yang merupakan saudaramu, rasa senang, rasa gembira, rasa bahagia.
Ini hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Kemudian keutamaan orang yang menghilangkan kesusahan orang lain di dunia, akan dihilangkan kesusahannya oleh Allah pada hari kiamat. Di dunia susah, di akhirat susah, sama-sama susah. Tapi puncak kesusahan di dunia pada saat orang sakaratul maut. Tapi setelah sakaratul maut kemudian mati, dan setelah mati akan menghadapi kehidupan yang jauh lebih susah. Tapi orang yang menghilangkan kesusahan orang lain, oleh Allah akan dihilangkan kesusahannya bukan hanya di dunia saja, tapi juga pada hari kiamat yang kesusahannya sangat luar biasa. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa ala mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Jadi siapa saja yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah hilangkan darinya kesusahan pada hari kiamat. Ini hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, menghilangkan kesusahan orang lain sejatinya juga adalah membebaskan orang lain dari kesulitan, sehingga urusannya menjadi mudah. Jadi menghilangkan kesusahan orang lain sama dengan membebaskan orang lain dari kesulitan atau memudahkan urusan hidup orang lain. Terutama ketika menjadi pejabat, jangan mempersulit urusan rakyatnya, sebab nanti akan dipersulit oleh Allah SWT, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Kemudian keutamaan orang yang menghilangkan kesulitan orang lain di dunia, pasti dihilangkan kesulitan itu oleh Allah bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sabda Rasulullah SAW, "Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa saja yang memudahkan urusan orang lain, memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, Allah pasti mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan faedah yang dapat diambil dari sabda Rasulullah SAW tadi adalah al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amal. Orang yang membahagiakan orang lain akan dibalas dengan kebahagiaan, akan dibahagiakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan orang yang memberi kemudahan kepada orang lain akan dimudahkan hidupnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan ini difirmankan Allah SWT, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah." Siapa saja yang datang menghadap Allah membawa satu kebaikan, maka baginya akan mendapatkan 10 kebaikan yang sama. Wa man jaa bisayyah, sebaliknya siapa yang datang menghadap Allah membawa satu kejahatan, fala yujza illa mithlaha, maka tidak akan dibalas oleh Allah kecuali balasan yang sama. Ini menunjukkan kebaikan Allah terhadap orang yang berbuat baik dan keadilan Allah terhadap orang yang berbuat jahat. Jadi ketika ada orang yang berbuat baik kepada Allah, Allah balas dengan kebaikan yang lebih banyak, dengan kebaikan yang lebih baik, bahkan dengan kebaikan yang lebih kekal dan abadi. Tetapi ketika ada orang yang berbuat jahat, membawa kejahatan kepada Allah, maka kemudian oleh Allah tidak akan dibalas kecuali dengan kejahatan yang sama. Ya. Dan Allah menyuruh kepada kita untuk melakukan 2 hal, yaitu adil dan ihsan.
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil terhadap orang yang berbuat jahat dan ihsan terhadap orang yang berbuat baik. Ini surat Al-An'am ayat 160. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan amal kebaikan lainnya yang akan dibalas dengan balasan yang sama, yaitu waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan siapa saja yang menutup aib seorang muslim, pasti Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kita tidak boleh menjadi orang lain itu hina, orang lain itu malu, orang lain itu rendah di hadapan orang lain. Dan kalau kita bisa melakukannya, ya, maka insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditutup aib kita. Kemudian wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Ini indah banget apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bahwa Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, kata Allah. Dan tidaklah manusia itu akan mendapatkan sesuatu kecuali sesuai dengan apa yang diusahakannya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah kebaikan itu ya tidak akan mendapatkan kecuali kebaikan yang sama. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menghilangkan kesusahan orang lain itu termasuk amal soleh dan akhlak mulia yang menjanjikan dua keutamaan. Orang yang berakhlak mulia itu oleh Allah akan ditempatkan di tempat surga yang paling tinggi, a'la jannah itu. Orang yang berbakti kepada orang tua akan ditempatkan di surga di tengah-tengah. Tapi ternyata ada surga yang paling tinggi khusus untuk orang yang berakhlak mulia. Di antaranya adalah menghilangkan kesusahan orang lain. Allah kasih dua keutamaan. Pertama, kehidupan yang baik di dunia, hayatan thayyibah. Dan yang kedua, dibalas dengan balasan yang lebih baik di akhirat. Di dunia dibalas dengan kehidupan yang baik, di akhirat dibalas dengan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang sebenarnya. Tidak ada senda gurau, tidak ada main-main, tidak ada tipu-tipu, tidak ada kebohongan. Ya. Itu namanya ahsanul jaza, balasan yang terbaik. Dan ini Allah firmankan di dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa saja yang beramal saleh, mau laki-laki atau perempuan, yang penting dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yaitu surat An-Nahl 97. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir ya, tentang surat An-Nahl 97 ini, ternyata yang dimaksud dengan amal soleh yang Allah akan kasih anugerah dua keutamaan, termasuk di dalamnya adalah menghilangkan kesusahan orang lain. Ya, amal soleh itu adalah al-amal al-mutabi' li kitabillahi ta'ala wa sunnati nabihi. Amal soleh itu adalah amal ya, mengikuti kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya yaitu Al-Hadis. Sedangkan kehidupan yang baik, kata Ibnu Katsir, adalah pertama ar-roha, kehidupan yang nyaman. Arizqul halal wa thayyib, kehidupan dengan rizki yang halal dan baik. Al-qanaah, kepuasan.
as-sa'adah, kebahagiaan, al-insyirah, kelapangan dalam taat dan ibadah kepada Allah serta beramal soleh, al-falah, keberuntungan. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang makna ya, kehidupan yang baik itu adalah ya, sebagai balasan yang terbaik di akhirat kelak ya, adalah berupa sorga. Dan ini dinyatakan oleh penghuni sorga ketika berada di dalam sorga. Waqalu, mereka berkata, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amili. Itu semua orang yang masuk sorga ketika berada dalam sorga, dia akan mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya. Allah nggak pernah ingkar janji kepada kami dan telah memberikan tempat ini yaitu sorga kepada kami. Sedang kami diperkenankan menempati di sorga mana saja yang kami kehendaki. Bebas. Maka sorga itulah sebaik-baik balasan orang-orang yang beramal. Ya. Ni'ma ajrul amili. Dalam surat Kahfi, sorga itu adalah nikmat thawab. Ya, wa hasunat murtafaqo, balasan terbaik dan tempat istirahat yang terindah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga dan meningkatkan akhlak mulia kita sebagaimana akhlak yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya berusaha untuk menjadikan orang lain ya berbahagia, bergembira, senang, dan kemudian ya lepas daripada beban kesusahan atau kesulitan, hidupnya menjadi mudah dan ringan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila kesalahan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana afrigh 'anas sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh 'anas sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.